got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Eka Putri dengan NPM 2212011114. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku ajar Hukum Tata Negara. Pada bab 1 ada pendahuluan, yaitu membahas tentang pengertian, istilah, serta definisi hukum tata negara. Ada cara atau metode pendekatan dalam mempelajari hukum tata negara. Dan yang terakhir, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, ilmu politik, serta hukum administrasi negara. Yang pertama ada pengertian, istilah, serta definisi hukum tata negara. Ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara disebut juga dengan Staatsrecht, sedangkan dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut dengan droit constitutionnel, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan pengertian hukum positif. Metode pendekatan dalam mempelajari hukum tata negara. Ada 3 macam pendekatan, yaitu filosofis, yuridis, dan politis. Metode pendekatan ini mendorong visi akademis untuk menelusuri latar belakang kerohanian dari setiap gejala fenomena atau sesuatu pernyataan dan tindakan untuk melacak sampai dampaknya dalam bentuk kebijakan dan perundang-undangan. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Hukum tata negara adalah bagian dari ilmu hukum yang mempunyai hubungan erat dengan cabang-cabang ilmu lainnya. Adapun cabang ilmu yang paling erat kaitannya dengan hukum tata negara adalah ilmu negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik. Yang pertama ada ilmu negara. Ilmu negara dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi hukum tata negara. Kedua, hukum administrasi negara. Bagi golongan yang berpendapat bahwa antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil. Yang ketiga, ilmu politik. Maka hubungan antara ilmu politik dan hukum tata negara jika mengacu pada Barents adalah hukum tata negara diumpamakan sebagai kerangka manusia dan politik sebagai daging yang ada di sekitarnya. Pada bab 2 membahas tentang sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. A. Istilah dan pengertian sumber hukum. Istilah sumber hukum dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan ilmu hukum. B. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bersifat formal dan material. Sumber hukum dalam arti material, yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara. Kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Sumber hukum dalam arti formal. Yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Kedua, hukum adat ketatanegaraan. Ketiga, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Keempat, jurisprudensi ketatanegaraan. Kelima, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Dan yang terakhir ada doktrin ketatanegaraan. Pada bab 3 membahas tentang konstitusi, istilah dan pengertian konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Istilah konstitusi mempunyai 2 makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketenagaan negaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Dalam kepustakaan Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Dari ranah tradisi Sipilau Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi, yaitu pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis, dan yang terakhir, konstitusi dalam arti undang-undang tertulis. Perubahan konstitusi menurut Cassirer. 1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer. Kedua, perubahan yang diatur dalam konstitusi. Ketiga, penafsiran secara hukum.
4. Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan, kedudukan dan fungsi konstitusi. Di Indonesia tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bab 4 membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pertama, arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, dan golongan menjadi suatu negara kesatuan. Kedua, lahirnya pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintahan Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPKB). Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, sehari kemudian dimulailah lembaran baru ketatanegaraan Indonesia, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Pada bab 6 membahas tentang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum dan politik resmi dari suatu negara yang berisi kesepakatan-kesepakatan pokok tentang negara, mengatur mengorganisasi negara, kekuasaan lembaga negara, hubungan antar lembaga, hubungan lembaga negara dengan warga negara, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara teoritis, Undang-Undang Dasar dapat diubah baik dari sudut pandang filosofis, sosiologis, politis, maupun yuridis. Pada bab 7 membahas tentang bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut UUD 1945. A. Makna kedaulatan. Kedaulatan bahasa Latinnya supremus, bahasa Inggrisnya sovereignty, bahasa Italinya disebut sovranità yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab daulah, daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara kedaulatan. Menurut Jack Hanagel, sebagaimana dikutip Jimli Asidiki, mempunyai dua arti penting, meliputi lingkup kekuasaan dan jangkauan kekuasaan. Kedaulatan menurut Jane Bodin mempunyai 3 sifat pokok, yaitu yang pertama absolut. Artinya kedaulatan tersebut tidak ada terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap. Kedua, indivisible atau tidak terbagi. Artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi. Yang terakhir ada permanen atau abadi. Permanen artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri. Di bab 8 membahas tentang negara hukum dan demokrasi. Arti negara hukum menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan juga kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan undang-undang. Kedua, tipologi negara hukum. Istilah negara hukum sendiri dalam sejarahnya terbagi menjadi dua, yaitu Rechtsstaat dan Rule of Law. 3. Arti demokrasi. Demokrasi yang menurut asal katanya berarti rakyat yang berkuasa atau government by people, yang berasal dari kata demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga dapat diartikan kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Keempat, tipologi demokrasi. Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik.
Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.